Saya takut kalau misalnya Kak Ana tahu tentang penyakitnya Kak Arman, Om. Dari mana dia tahu? Selama ini kan Arman sendiri yang merahasiakan soal ini. Waktu saya lagi ngobrol sama Kak Arman, saya lihat Kak Ana lagi di depan pintu. Dia ndak bertanya sama kamu kan? Enggak sih, tapi saya buru-buru pergi, Om. Saya panik. Saya takut Kak Ana nanya yang macam-macam, dan saya nggak bisa jawab. Itu artinya dia ndak mendengar percakapan kamu. Itu saja. Tapi Om, ya sudah, kamu tenang saja. Ndak usah panik. saya cuman takut kalau misalnya Kak Ana makin banyak nanya, dan saya nggak tahu mesti jawab apa. Kamu jawab saja apa adanya. Itu. Tapi kan Kak Arman kan cuma pura-pura sakit. Ini cuma sandiwara doang. Kalau misalnya Kak Ana pengen tahu lebih banyak, lama-lama bisa terbongkar kan, Om? Adit. Ya Allah, apa yang harus saya lakukan ya Allah? Apakah saya harus tanya langsung pada Kak Arman? Assalamualaikum, Kak. Udah pulang? Kakak kenapa sih? Gak apa-apa. Bohong, barusan kakak ngelamun kan? Lagi mikirin apa sih? Kangen sama Kak Ian ya? Itu mama nyariin kamu, katanya ada tukang jahit. Kakak kenapa sih? Gak apa-apa. Tapi kok kakak kayaknya aneh. Kak, ada apa, Nah? boleh saya nanya sesuatu? Soal apa sih? Soal... Ya, ada apa sih, Ana? Kak, tadi saya nggak sengaja dengar percakapan kakak sama adik Percakapan apa sih? tentang penyakit kakak. Umi? Umi, tolong bilang Pak Udin, siapkan mobil sekarang, saya mau berangkat. Oke. Ana mana? Emang Kana juga harus ikut ya, Ma?
Iya dong, harus ikut. Dia kan harus ngepas baju juga. Ana, saya baik-baik aja. Alhamdulillah saya baik. Saya mohon, kakak jujur sama saya, Kak. Ana, tolong tinggalkan saya. Saya mau istirahat, saya capek. Kak, kalau memang betul-betul jujur, Kak, saya mau... Ana, tolong tinggalkan saya. Tolong jangan ganggu saya dengan pertanyaan seperti ini. Tolong. Tolong, Ana. Kak, kakak kenapa? Saya udah punya feeling, pasti ada yang nggak bener. Ada apa sih, Kak? Kakak sedih. Iya, kakak sedih kenapa? Kakak berantem sama Kak Arman ya? Kakak mau bantu Kak Arman. Tapi Kak Arman... Ana, apa yang kamu dengar itu benar. Saya menderita kanker otak. Astagfirullahaladzim. Saya sengaja merahasiakan ini semua karena saya tidak mau membebani kalian semua. Saya minta kamu mengerti. Dan saya juga mohon sama kalian berdua. Tolong jangan beritahu Mama sama Adrian. Balika? Sinta? Apa kabar, Mbak? Baik. Gimana kamu? Nggak nyangka Mbak masih kenalin saya. Ya masih kenal dong. Kamu sama Surya itu kan udah kayak keluarga sendiri. Gimana kamu sama Surya? Udah punya anak belum? Boro-boro anak, Mbak. Mikir rumah tangga aja pusing banget. Tapi kamu masih sama Surya kan sekarang? Sampai sekarang sih masih, tapi nggak tahu besok-besok, Mbak. Masalahnya banyak banget. Masalah di rumah tangga itu kan wajar. Mbak kan udah lama berkeluarga. Mungkin Mbak bisa ngasih saran. Dengan senang hati. Kamu bilang aja masalah kamu ke saya. Siapa tahu saya bisa bantu kamu. Juwita! Juwita! Wita! Mungkin dia kerja. Mana tuh anak? Wita! Loh, kok barang-barangnya Juwita nggak ada semua nih? Gawat, minggat tuh anak. Bang Asnan! Bang, kurang ajar bang. Dia udah nggak tinggal di sini lagi bang. Barang-barangnya udah nggak ada. Lemarinya kosong. Dia itu minggat. Dia minggat. Dia bukan minggat, tapi dia hanya mematuhi peraturan polisi. Peraturan? Peraturan apaan? Memang kamu belum baca? Nih, kita bebas, tapi bersyarat. Ini kau baca. Kita tidak boleh mendekati Juwita lagi. Apa maksudnya sih bang? Maksudnya, demi alasan keamanan dan keselamatan Juwita, sekarang Juwita tidak boleh tinggal sama kita lagi. Apa? Bang, Juwita itu masih umur 17 tahun. Dia nggak boleh tinggal sendirian. Alah, sudahlah. Yang jelas, kita mesti mematuhi isi surat pembebasan dari polisi ini. Juwita sudah bebas sekarang. Dan dia bisa tinggal di mana saja dia mau. Sebab, dia memang sudah tidak diizinkan lagi untuk tinggal sama kita. Kurang ajar, Bang. Dia pikir dia bisa lebih pintar dari saya. Hah? Dan dia pikir dia bisa lari dari saya. Awas dia. Alah, sudahlah Yun. Kamu jangan cari gara-gara lagi. Biarkan saja Juwita pergi. Saya nggak mau berurusan lagi sama polisi. Oh, jadi abang mau nyerah? Saya nggak bakalan nyerah, Bang. Saya nggak mau. Kepala saya ini diinjek-injek sama anak kecil yang nggak tahu diri itu. So, kamu ingat Balika kan? Balika?
Itu tempat wisata atau nama orang ya? Masa kamu lupa sih? Mbak Lika itu kakaknya Adrian, sahabat kamu. Adrian mana? Kamu juga nggak inget sama Adrian? Kamu itu pernah tinggal bareng waktu zaman kuliah dulu. Masa kamu lupa sih? Aduh Sin, kayaknya memori saya udah penuh ini. Nggak bisa inget-inget lagi. Maaf deh ya. Mungkin karena saya sudah kembali ke jalan yang benar, jadi saya sudah buka lembaran baru. Jadi saya nggak ingat masa lalu saya. Ya udah, pokoknya sekarang kamu harus siap-siap karena kita berdua diundang untuk buka puasa bareng di rumahnya Mbak Lika. Kalau kamu ketemu sama dia, siapa tahu kamu bisa ingat, ya kan? Buka puasa bareng. Kamu nggak boleh nolak loh. Ini ajakan silaturahmi. Katanya AA nggak boleh nolak rezeki, ya kan? Jelas tidak dong. Kapan lagi diundang buka puasa? Toh juga kamu nggak pernah masak kan? Ya kan? Ya udah, saya juga mau nostalgia sama mereka. Kamu tuh dari mana? Jangan pura-pura lagi, Dit. Saya dan Kana udah tahu semuanya. Kamu udah tahu kan keadaan Kak Arman? Kenapa kamu nggak cerita sama saya? Marla, kamu harus tahu Kak Arman ngelarang saya untuk memberitahukan soal penyakitnya. Bukannya saya pengen bohongin kamu. Tapi Mama juga tahu. Mama belum tahu. Kak Arman ngelarang kita untuk cerita sama Mama. Oh, jadi hanya kamu dan Kak Ana aja yang tahu. Udah berapa lama Kak Arman sakit? Dan udah sejauh mana keadaannya? Dan apa dia udah berobat? Saya nggak berani ngomong apa-apa dulu. Lebih baik kamu tanya langsung sama dia. Saya udah janji, nggak enak kalau saya yang memberitahukan. Tapi saya kan bukan orang lain, Dit. Kenapa kamu nggak mau terbuka sama saya? Malah kamu jangan salah paham dulu. Saya kan harus pegang janji sama Kak Arman. Please, ngertiin saya. Kayaknya Kak Arman nggak mau cerita banyak. Malahan, dia minta kita untuk nggak ngomongin soal ini lagi. Adit, kamu harus cerita, Adit. Kalau kamu nggak cerita, bagaimana kita bisa nolong Kak Arman? Iya, Dit. Tolong banget kamu cerita sama kita. Ana sudah tahu semuanya. Saya nggak bisa menghindar lagi. Kak Ana terus mendesak saya. Dia pengen tahu hasil tes dan hasil pemeriksaan dari dokter. Maksud kamu? Katanya sih mau cross check. Dia masih memikirkan mungkin ada sesuatu yang salah dengan hasil pemeriksaan itu. Menurut kakak gimana? Saya nggak tahu. Saya nggak bisa bicara apa-apa. Tapi saya yakin kok, maksud Ana itu baik. Ya, kalau kakak nggak keberatan, terserah kakak. Kalau itu keinginannya, apa salahnya sih? Toh dia juga sudah tahu. Yang penting, dia harus bisa merahasiakan ke Mama dan Adrian. Ya sudah, kalau begitu saya pergi dulu, Kak. Kamu mau kemana? Saya pengen ketemu sama Pak Hendro. Karena penandatanganan kontrak ditunda terus, saya pengen ngebujuk Pak Hendro supaya dia mau mengerti dengan keadaan kita. Ya, saya takut proyek yang udah diberikan malah dikasih ke orang lain. Sayang kan, keuntungannya sudah jelas dan saya sudah kerja keras, tapi kalau sia-sia begitu aja. Saya ngerti maksud kamu apa. Ya, kamu lakukanlah yang terbaik buat diri kamu. Insya Allah kalau itu memang rezeki kita, proyek itu nggak akan lepas dari tangan kita. Iya, Kak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar, Sur? Alhamdulillahirrabbilalamin. Lika apa kabar? Alhamdulillah sehat-sehat aja. Konon katanya kamu sedang hamil, betul? Iya nih, Oh, sudah berapa bulan? udah mau jalan 6 bulan, Sur. 6 bulan. 6 bulan, Sen.
Alhamdulillahirabbil alamin. Ingat, anak itu adalah titipan Allah. Harus dijaga baik-baik. Bukan begitu, betul? Kalau begitu, saya permisi dulu. Mau ke toilet boleh? Oh silakan, kamu masuk aja ntar belok ke kanan ya. Oke, tinggal dulu ya. Yasin, 6 bulan sih. Mbak lihat sendiri kan kelakuannya si Surya. Tadi di mana ya toiletnya? Kamu lurus aja ntar belok ke kanan. Oh. Dia pengen banget jadi AA, tapi nggak jelas. Udah Sin, kamu tenang aja. Saya udah siapin anak-anak untuk ngerjain Surya. Ya, yuk masuk yuk. Kamu tolong nasihatin anak saya dong supaya jangan nakal. Kamu ini kan AA, pinter. Pasti kamu bisa deh nasihatin mereka. Ya Surya? Insya Allah. Sekarang mereka itu di mana? Itu di kamar. Kamar ini. Iya. Oke. Masuk sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah... Kita udah tahu kok siapa Om. Om Surya kan? Oh, bukan. Nama saya adalah AA Surya. Ya, biasanya itu saya ini dipanggil Asur. Ya. Asur ini diminta oleh ibu kalian untuk memberikan nasihat kepada kalian. Ingat itu ya, supaya kalian itu tidak bisa... Bukan Om, justru Mama bilang kita mesti nasihatin Om supaya Om jadi Om Surya lagi. Sini Om. Loh, kok? Aduh. Iya. Ayo nih cepetan. Aduh, apa-apa nih? Aduh, tolong. Aduh. Kita nggak boleh berhenti Om. Kata Mama supaya Om Surya ingat sebenarnya Om apa, siapa ya dia. Iya, pokoknya kalau Om belum sadar, kita mesti pukulin Om terus sampai sadar. Sakit juga ya. Aduh, udah dong. Aduh. Mbak, Surya lagi diapain? Kamu tenang aja Sin. Pokoknya si Surya bakalan kapok dan gak bakalan ngaku-ngaku jadi AA lagi. Yang bener Mbak. Yakin deh. Pokoknya kalau dia kumat lagi, kamu telepon saya. Saya akan kirim Adi dan Ita ke rumah kamu. Saya tahu bener sih laki-laki kayak si Surya itu seperti apa. Dia tuh harus dikasih pelajaran secara fisik supaya dia kapok dan sadar. Wit, Tante ambil air wudhu dulu ya. Nanti kan kita sholat tarawih sama-sama, ya? Iya Tante, terima kasih. Sama-sama. Di, kamu udah bilang belum sama om kamu yang polisi itu? Bilang apa? Supaya dia menghentikan penyelidikannya. Loh, kok dihentikan? Saya justru pengen ngebuktiin kalau firasat saya itu benar. Masa kamu tega sih ngeliat Viko dan Ika ditangkap polisi? Mereka itu udah berbuat salah. Jadi ya mereka harus terima resiko dari perbuatan mereka sendiri. Supaya nantinya mereka nggak akan berani untuk ngulang perbuatan yang sama. Tapi kan mereka itu teman kita juga, Di. Ya, tapi sayangnya mereka nganggap kamu musuh, bukannya teman. Kalau emang mereka teman, masa mereka tega sih berbuat seperti ini, Wit? Tapi, Di... Wit, saya ngerti banget perasaan kamu. Tapi kamu juga harus ngerti perasaan saya, Wit. Saya paling nggak bisa ngelihat orang yang salah bebas gitu aja. Kayaknya kita berdua udah punya perbedaan pendapat ya. Wit, kamu mau kemana? Saya mau pulang dulu. Assalamualaikum. Wit, Wita! Odi, Wita, sholat yuk. Witanya udah pulang, Mah. Kok pulang sih? Katanya mau sholat tarawih sama-sama. Jadi sekarang mereka sudah tahu semuanya. Cuma Kak Ana sama Marla doang yang tahu. Marla? Kok dia bisa tahu sih? Pasti kamu kasih tahu dia kan?
Kok kamu curiga kayak gitu sih? Iyalah, nama juga tiap hari ketemu. Mungkin aja kamu keceplosan. Manda, Kana yang ngasih tau Marla. Sudah. Nggak usah diributkan lagi soal itu. Yang penting sekarang bagaimana kita mengatasi masalah ini. Sekarang Kana bener-bener pengen buktiin hasil pemeriksaan itu. Dan dia pengen bawa Kak Arman ke dokter lain. Iya, dia kan dokter keluarga. Ana, tolong jangan deh. Loh kenapa? Saya khawatir nanti dokter Andi keceplosan. Saya nggak mau mama tahu. Mama kan berobat sama dokter Andi. Itu sebabnya saya nggak mau berobat di dokter keluarga. Iya, tapi kan kita nggak bisa cuma ngandelin satu dokter, Kak. Ana, saya sudah melakukan tes beberapa dokter, tapi hasilnya sama. Nggak mungkin ada kesalahan. Hambatan lagi, nggak ada habis-habisnya. Untuk mendapatkan sesuatu perlu perjuangan dan kerja keras, Lina. Soal hambatan itu soal biasa. Ya tapi berapa lama lagi kita harus menunggu? Berapa banyak uang yang udah kita keluarkan? Gimana kalau sampai gagal? Dengan apa sih harus bayar utang-utang saya? Dengan apa, Tejo? Sudah. Saya akan atasi semuanya. Kamu ndak usah panik. Saya tahu apa yang mesti saya lakukan. Tejo, kita udah nggak banyak waktu lagi. Kita harus segera menuntaskan semua ini sebelum Adrian kembali dari luar negeri. Ya, saya pastikan sebelum Lebaran kita bakal jadi jutawan yang besar, Ina. Pasti. Saya kecewa, Bu. Kenapa Odi tega sekali? Kayaknya dia nggak punya belas kasihan. Ini bukan soal belas kasihan, Wit, tapi soal prinsip. Jadi Ibu setuju juga sama Odi? Wit, kamu itu orangnya terlalu baik. Berbuat baik boleh-boleh aja. Tapi kita juga lihat-lihat orangnya. Ada orang-orang yang nggak bisa menghargai kebaikan. Nah, mereka-mereka inilah yang harus belajar dari kesalahannya sendiri. Bukan kamu yang harus menghukum dan membalas perbuatan mereka. Tapi melainkan Allah. Siapa yang menanam kebencian akan menuai badai. Kamu pikir saya nggak bisa nemuin kamu? Masya Allah, Mbak Yuni. Jangan harap ya, kamu bisa lari dari saya. Jangan mentang-mentang banyak orang yang nolongin kamu. Jadi kamu bisa kurang ajar sama saya, sama Bang Asnan. Jangan bikin keributan. Nggak usah ikut campur. Saya ini kakak iparnya Juwita. Saya berhak nemuin dia kapan aja. Dan saya berhak juga ngajak dia pergi, ngerti? Ayo ikut. Ikut kemana, Mbak? Kenapa kamu takut? Jangan jadi pengecut deh kamu, Wita. Mentang-mentang di sini banyak orang yang mau lindungin kamu. Jadi kamu bisa seenak-enaknya aja. Nggak bisa kayak gitu, Wita. Ini udah bener-bener keterlaluan. Lebih baik saya panggil polisi. Biar polisi yang akan usir kamu. Heh, kalian semua pengecut ya. Beraninya manggil-manggil polisi. Awas kalian. Astagfirullahaladzim. Benar kan, Wit? Apa kata ibu? Kakak kamu itu adalah salah satu contoh orang yang nggak bisa dikasihani dan nggak pantas dikasihani. Kan ada hikmahnya. Yun, kamu ngapain sih pakai nyamperin si Juwita segala? Pokoknya saya nggak akan nyerah, Bang. Emangnya saya takut? Abang tuh takut sama si Juwita. Pokoknya, Bang, saya akan buat Juwita tuh hancur. Yun, kamu kenapa sih jadi dendam kesumatin sama si Juwita? Gimana nggak dendam, Bang? Dia itu udah nyusahin hidup kita. Boro-boro balas budi. Percuma aja, Bang. Kita ngebesarin dia sampai sekarang. Pokoknya, saya nggak terima, Bang. Saya nggak terima. Ya ampun, kenapa sih Yuni jadi kayak gitu? Allahu Akbar, Allahu
Akbar. Tumben, Sur. Jam segini masih malas-malasan di kamar. Badan saya sakit-sakit semua, Sin. Pegel-pegel. Digerakin aja sakit ngilu gitu loh, kretek. Kenapa ya? Ita sama Adi sampai mukulin kamu kayak gini. Sur, Ita sama Adi nanti pulang sekolah katanya mau kesini lagi. Mau minta nasihat dari kamu. Jangan, Sin. Jangan sampai mereka kesini, Sin. Jangan, Sin, ya. Please. Jangan. Kenapa, Sur? Kan sebagai seorang AA, seharusnya kau memberikan nasihat dan... Sin, saya bukan AA lagi, Sin. Saya Surya, Sin. Saya Surya suami kamu. Saya tidak bakat jadi AA, Sin. Saya tidak bisa, saya nggak mau lagi jadi itu, Sin. Nggak mau, Sin. Please, saya udah kapok, Sin. Kapok pokoknya. Bener nih, kamu udah kapok. Nanti kamu berubah jadi AA lagi. Janji, Sin. Bener. Saya sudah kapok. Aduh, sakitnya badan ini. Aduh. Halo? Halo. Halo, Mbak. Mas Ro. Salah. Mas saya, Mas Surya. Mas Surya ada? Heh, Yun. Kamu jangan coba-coba ngebohongin saya ya. Kamu pikir saya nggak ngenalin suara kamu? Mulai sekarang, kamu jangan pernah nelfon ke rumah ini lagi. Atau Saya bicara. Jangan, Sur. Kamu nggak boleh ngomong sama dia. Halo? Kamu dengar kan apa istri saya bilang tadi? Tolong jangan ganggu saya lagi. Jangan ganggu keluarga saya lagi. Ingat itu. Anggap saja kita tidak pernah kenal. Jelas? Paham? Bungkus? Aduh. Itu kan Surya, Romi. Kenapa dia marah-marah? Kenapa dia mutusin saya? Aduh. Surya. Kamu lihat kan tadi? Saya nggak main-main, Sin. Saya mau jadi suami baik-baik, Sin. Surya. Jangan ngeliatin kayak gitu dong. Kayak malu. Kayak di film. Telepon ini deh. Telepon ini siapa namanya? Lika. Kamu telepon Lika ya. Tapi jangan suruh bawa 2 ekor anaknya itu. Cinta. Halo? Balik ya? Yun, Abah kan sudah bilang, kamu harus terima ini sebagai sebuah kenyataan. Dan kenyataannya sekarang, Surya itu kembali kepada istrinya. Nggak mau. Pokoknya enggak. Yuyun, kamu kan sudah pernah janji sama Abah. Dan kamu juga sudah pernah janji sama Allah. Jadi kamu harus terima ini sebagai keputusan dari Allah. Paham itu? Nggak mau. Mas Romi! Yuyun! Mas Romi! Yun. Insya Allah. Kak. Maaf ganggu. Gimana dokternya, udah dihubungin? Sudah. Nah, terus kapan hasilnya? Kebetulan dokternya lagi cuti, Kak. Cuti? Lo kan banyak stafnya. Stafnya juga bilang kalau segala sesuatunya harus seizin dokternya. Dan otomatis kita harus nunggu dokternya kembali ke Jakarta, Kak. Tolong dong, Dit. Lebih cepat kan lebih baik. Pasti, Kak. Saya juga ingin yang terbaik buat Kak Arman. Ya udah, tolong ya usahain ya. Saya pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gawat nih.
Apanya yang gawat? Semuanya sudah siap, Dik. Sudah siap bagaimana, Om? Iya. Om kan sudah bilang sama kamu, ndak usah panik. Om akan urus semua. Semua sekarang sudah ada sama Om, kamu tinggal ambil saja. Maksud Om laporan pemeriksaannya ke Arman? Iya. Bagaimana mungkin? Arman itu kan bukan satu-satunya pasien di klinik spesialis itu. Apa salahnya Om pinjam hasil pemeriksaan pasien kanker, kemudian menggunakan nama Arman? Gampang kan? Om yakin? Kalau Om nggak bakal ketahuan karena telah memasukkan laporan itu? Adit, kalaupun ketahuan, bukan salah kamu. Salahkan saja staf di rumah sakit itu. Om bener. Sekarang kamu kemari. Kamu ambil hasil dari laporan dokter. Nanti kamu serahkan sama Ana, supaya Ana tidak penasaran lagi. Dan juga tidak membawa Arman periksa ke dokter lain. Mengerti kamu, Dit? Baik, Om. Kan ada hikmahnya. Kak, kakak udah makan? Saya nggak lapar. Saya buatin ini ya, jus kesukaan kakak, jus pepaya. Nggak usah lah. Maaf ya. Dan ada telepon nih. Dari? Riden Ajian. Ana, janji ya. Jangan semua ini mengganggu konsentrasi Adrian lagi kerja. Assalamualaikum. Yan? Enggak, saya nggak apa-apa kok. Cuman lagi nggak enak badan aja. Kamu apa kabar, sayang? Iya. Iya. Nanti saya salamin semuanya. Assalamualaikum. Ya Allah, maafkan saya ya Allah. Saya terpaksa bohong sama suami saya. Ana, terima kasih ya. Kamu sudah mau berbohong demi saya. Tapi kakak, saya minta kakak melakukan satu hal buat saya. Apa itu? Kakak harus ke dokter spesialis ya, Kak ya. Saya cariin dokternya, Kak. Apapun yang menurut kamu baik, saya akan lakukan. Alhamdulillah. Jo, kamu tahu kan, semua biaya semakin membengkak. Dan sewa kantor itu bukanlah murah. Ya, saya tahu. Kalau kamu tahu, tolong selesaikan biaya-biaya semuanya. Oke. Kamu tunggu sebentar ya. Ya. Gila. 15 juta? Iya, cuma 15 juta. Apa susahnya? Tejo, kamu lupa. Udah berapa banyak uang yang udah kita keluarkan. Masa sekarang saya harus ngeluarin uang 15 juta lagi? Jadi kamu mau berhenti? Mau menyerah? Kamu lebih suka kehilangan semuanya daripada mesti mengeluarkan 15 juta? Tejo, saya ini cuma khawatir. Soalnya... Buang jauh-jauh rasa khawatir itu, Lina. Jangan gara-gara 15 juta kita mesti kehilangan miliaran rupiah. Kita ini sudah semakin dekat. Sangat dekat. Tinggal tunggu waktu saja. Ini semua ada di tangan Adit. Adit harus bisa mendesak Arman untuk segera menandatangani kerjasama dengan Hendro. Oke, nanti saya akan bicara sama Adit. Tapi sekarang, kamu bikinkan cek untuk Hendro dulu. Wita. Wita. Hei Dik, kenapa sih Wita? Kok ngeliat lu kayak ngeliat setan sih?
Nggak tahu. Gue aja nggak ngerti apa salah gue. Kenapa ya cewek tuh selalu kayak gitu? Aneh. Nggak bisa ditebak apa maunya. Ya kan udah jelas, Wid, apa maunya Odi. Tapi kenapa Odi nggak punya rasa kasihan? Ika dan Viko kan teman kita juga. Ya biarpun temen, Wid, namanya salah tetap aja harus dihukum. Jadi kamu setuju juga sama Odi? Sorry, Wid, tapi kayaknya lu nggak pantas deh marah sama Odi. Odi tuh ngelakuin ini semua buat lo, Wid. Kalau lu marah sama dia, ya itu kan aneh namanya, Wid. Hendro. Oh, iya, Dok. Ini. Wah. Terima kasih, Jo. No problem. Jo, boleh nggak aku kasih pendapatku sedikit? Oh, silakan. Soal apa? Masalah si Adit. Sepertinya Adit itu masih dikontrol kakak-kakaknya. Ya, buktinya dia belum punya kekuasaan untuk naikin kontrak sendiri. Ya, aku sih khawatir sama kamu. Adit? Jo, mendingan aku permisi dulu. Oke. Terima kasih. Ya. Sampai ketemu. Om, saya harap saya nggak mengecewakan Om. Mengecewakan bagaimana? Adit, Om melakukan ini demi untuk kamu. Demi masa depan kamu dan Amanda. Bukan untuk diri Om sendiri. Kalau ini nanti berhasil, kamu yang akan menikmatinya. Makasih Om. Saya buru-buru kesini karena saya pengen ngambil laporan dokter. Tunggu. Om ambilkan sebentar, ya. Gua nggak boleh ngecewain mereka. Gua harus desak Arman untuk memberikan wewenang dan kekuasaan pada gua. Kan ada hikmahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu dari mana, An? Sampai kamu nggak hadir di pengajian sore tadi. Astagfirullahaladzim, pengajian ya Allah. Iya, Tante Fani, semua orang nanyain kamu. Kemana saja kamu? Saya, maaf ya Mas, saya mau nengokin Kak Arman dulu ya. Assalamualaikum. Aneh. Ditanya malah kayak ke orang kebingungan. Ini ada nama dokter-dokter yang bagus. Nah, dokter Zamri, ini dokter ahli spesialis kanker yang hebat. Nah, kok... Shh, jangan keras-keras. Tapi saya daftarin ya Kak ya sama dokter Zamri ini ya? Nggak usah Kak. Ini, saya sudah dapatkan hasil pemeriksaan yang seperti Kakak minta. Alhamdulillah. Lebih baik Kak Arman konsentrasi saja sama terapi dan pengobatannya. Kalau emang Kak Arman harus cek ulang seperti itu, saya rasa itu cuma buang-buang waktu saja. Kasihan kan, Kak Arman harus istirahat sekarang. Ya tapi kan masih... Kak, kalau Kana tetap mau, Kana bisa bawa surat ini ke dokter spesialis lain. Biar dokter spesialis itu yang meriksa dan nganalisa. Jadi Kak Arman gak usah capek bolak-balik untuk periksa ulang, ya kan? Ana, ada betulnya juga Adit. Kalau saya sudah punya tenaga, lebih baik saya pergunakan untuk bekerja. Ya udah kalau kakak memang maunya gitu, nanti saya kasih lihat ini aja ya ke dokter Zamri. Itu lebih baik, lebih efisien. Ya udah saya permisi dulu ya. Ya. Gimana Kak keadaan Kakak? Ya masih seperti kemarin. Gimana keadaan kantor? Beberapa masalah sudah saya selesaikan, tapi ada beberapa lagi yang bukan wewenang saya dan tidak bisa saya selesaikan. Maksud kamu apa? Ya, seperti masalah keuangan dan soal penandatanganan kontrak. Tapi kalau Kak Arman mau saya bawain file-filenya, terus ditangani di rumah bisa? Saya rasa nggak perlu, Adit.
Nanti saya akan telepon, hubungi bagian keuangan bahwa kamu sudah siap untuk mewakili saya. Makasih, Kak. Sebelah Marla. Kak, tolong obatin dong, Kak. Ya Allah. Aduh, kenapa sih kamu? Kena pisau? Kalian harus hati-hati. Ini pasti nih. Ada apa sih? Mama, marah. Kenapa itu tangannya? Gak apa-apa, Ma. Ini... Itu apa? An, itu surat apa? Coba Mama lihat. Apa ini? Diagnosa kanker stadium 3 untuk Arman.